Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Anggit Mas Arifudin, owner JSP Farm Jogja. Penangkaran resmi merak hijau Jawa pertama di Yogyakarta. Seperti apa penangkaran merak hijau Jawa di JSP Farm Jogja? Persiapan kandang yang paling penting. Teman-teman paling tidak harus punya lahan ataupun kandang dengan ukuran 4x5 ya. 4x5 itu adalah kandang minimal untuk merak hijau Jawa satu pasang, teman-teman ya. Kalau mau lebih gede daripada itu jelas meraknya lebih nyaman ya. Tapi kalau misalkan sudah punya 4x5 oke. Kalau 3 meter ketika merakmu itu nanti sudah dewasa ya, teman-teman sudah punya merak dewasa 3 meter itu pres. Karena ketika mekar antara ujung ekor kiri dan kanan itu lebarnya ya kira-kira diameternya 3 meter. Jadi nanti malah kasihan meraknya dan malah ekornya nanti reges-reges atau pada patah seperti itu, teman-teman. Jadi paling tidak ya 4x5 itu tadi. Terus merak itu kan keindahannya di bulu. Yang namanya bulu itu kan kalau unggas itu dia seneng mandi pasir ke kibu gitu lah. Jadi alas bawah harus pasir tebel, paling enggak ketebalan ya 20 cm ya. Terus setelah itu untuk atap separuh teduh. Jadi untuk si merak itu ya nelur, ya makan di situ, ya minum di situ. Terus ketika istirahat di situ pengen neduh, tetapi ada juga playgroundnya. Jadi bagian depan itu ya terbuka, air hujan bisa langsung masuk. Jadi ketika merak pengen hujan-hujan karena dia kepanasan di kandang, bisa langsung hujan-hujan, mandi pasir dan segala macam. Terus jangan ada pohon-pohonan di dalam karena merak itu butuh lokasi yang luas untuk dia display. Jadi kalau nanti banyak pepohonan malah merak itu nanti ketika mekar dia nabrak-nabrak, jadi malah kurang bebas, kawinnya malah jadi kurang bagus. Yang kedua, bagaimana sih cara perawatannya? Yang jelas pemberian pakan ya, dan juga kebersihan kandang itu nomor 1, teman-teman. Pemberian pakan kalau merak cukup 1 kali saja setiap pagi pakan pokok ya. Itu kalau saya pakai 4AD2 ditambah beras merah ditambah jagung. Itu 3 itu dicampur nanti dikasihkan setiap pagi ya. Dan usahakan ya, teman-teman harus tahu porsinya. Sore itu habis, karena kalau sore tidak habis nanti malah dimakan tikus, ataupun kalau sampai paginya nggak habis nanti lama-kelamaan numpuk jamur. Nah itu nanti malah yang akan jadi sumber bakteri ataupun virus yang bisa mengakibatkan merak teman-teman itu sakit seperti itu, teman-teman. Terus setelah itu makan selingannya ya, jadi ngasih makan pokok itu cuma pagi. Makan selingannya itu kalau merak suka hijau-hijauan, teman-teman, kayak sayur ya sawi, terus habis itu ada daun pepaya, terus ada kecambah. Nah itu diberikan seminggu 3 kali. Nah itu untuk seger-seger. Setelah itu perlu juga teman-teman kasih pepaya. Pepaya ya langsung dibelah saja, kasihkan, itu udah seneng banget merak itu. Seminggu 2 kali bagus ya, seminggu 2 kali. Terus yang namanya hewan liar tentu dia butuh makanan yang alami juga kan. Contohnya seperti hewan-hewan hidup. Nah kita kasih jangkrik, kita kasih ulat Hongkong, ulat Jerman, itu juga bagus untuk tambahan protein dia. Karena dia kan tidak bisa nyari makan sendiri ke sana sini kan. Karena di kandang penangkaran ya kita harus benar-benar menyediakan pakan agar nutrisi si merak ini tercukupi. Kalau nutrisi meraknya ini tercukupi, dia akan nyaman. Ketika musim produksi ya dia nanti akan kawin dan produksi. Dan nanti juga hasil dari telur dia itu juga nanti akan bisa menetas secara baik. Merak ini, teman-teman, bisa dirami oleh induknya sendiri ketika nelur ya. Bisa juga diambil ke mesin tetas ya, jadi ditetaskannya pakai mesin tetas. Kalau saya cenderung seneng ditetaskannya itu di mesin tetas ya. Karena kalau setiap nelur kita ambilin, nanti nelur yang harusnya ataupun biasanya itu 6-7 butir, itu bisa sampai 11 bahkan sampai 15 butir 1 ekor babon atau 1 ekor ibukan. Jadi selain itu juga ketika kita ambil
tidak ada resiko telur dipatok, telur kepancal terus pecah. Nah itu eman-eman toh, karena nunggunya kan udah 1 tahun nih, karena merak ini kan produksinya hanya setahun sekali teman-teman. Jadi kalau saya sarankan langsung telurnya diambil, kasih tanggal, masuk mesin tetas saja. Mesin tetas gimana? Mesin tetas sekarang sudah banyak yang jual dan sudah full otomatis, jadi sudah ada mesin rollernya. Untuk setiap jam sekali kita atur itu bisa muter, dan di situ suhunya juga stabil. Nah, suhu untuk penetasan merak itu antara 37,5 sampai 38. Jadi kurang lebih ya dia 38 itu maksimum dan 37,5 itu minimum. Jadi ketika mesin nanti 38 ke atas maka otomatis lampu mati cetek gitu otomatis, dan ketika dia suhunya sudah menjadi 37,5 lagi kemudian hidup lagi. Itu seperti itu teman-teman. Terus untuk kelembaban ini juga penting. Untuk kelembaban penetasan telur merak itu di angka 70-an, jadi 70 sampai 75%. Kalau misalkan mesin penetas teman-teman ini tidak mencapai di kelembaban itu, berarti perlu ditambah lagi nampan airnya, atau harus setiap siang atau setiap sore itu dispray pakai air dan segala macam. Nah itu penting. Jadi untuk kunci penetasan itu yaitu adalah tadi suhu yang stabil, terus kelembaban juga yang memenuhi, karena memang cangkang telur merak hijau ini agak tebal teman-teman, jadi kelembabannya juga harus lebih tinggi. Yang namanya merak hijau Jawa ini kan memang kekayaan kita, plasma nutfahnya dari Indonesia. Jadi saran saya kalau mau menangkarkan merak hijau Jawa ya merak hijau Jawa saja, dalam satu kandang hanya merak hijau Jawa saja. Jangan disilangkan dengan merak-merak impor, merak India yang sudah banyak beredar juga sekarang di Indonesia ini ya. Kalau nanti disilangkan itu adalah salah satu hal yang dilarang oleh negara. Jadi kewajiban penangkar merak hijau Jawa itu adalah menjaga kemurnian gen. Kalau sudah disilangkan dengan yang biru nanti hasilnya malah jelek dan segala macam, terus daya tahan tubuhnya malah jadi semakin menurun, terus ukurannya yang semula merak hijau itu gede gagah kekar itu kemudian ketika disilangkan dengan merak India jadi semakin kecil. Nah itu malah kurang baik. Kaitannya dengan pasaran itu, ketika nanti di pasaran juga malah susah itu merak itu dijual belikan karena sudah silangan. Jadi kalau teman-teman menangkarkan merak hijau Jawa ya silahkan dijaga kemurnian gennya, dan merak hijau Jawa ya kawinkannya sama merak hijau Jawa, sekaligus membantu konservasi merak hijau yang di alam ini hampir punah teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi merak hijau sekarang yang ada di Jawa ya, karena merak hijau ini hanya ada di Pulau Jawa, itu yang ada itu hanya di taman-taman nasional teman-teman. Salah satunya di Ujung Kulon, terus di Baluran, terus di Alas Purwo, itu masih terjaga aman karena memang di taman nasional. Tapi kalau di daerah-daerah yang lama-lama tergerus pemukiman ya habis lama-lama ya. Contohnya misalkan yang sekarang masih ada ya di daerah Blora di situ kan dulu banyak, tapi sekarang lama-lama ya punah. Kalau tidak kita sebagai penikmat ataupun penghobi merak hijau yang ikut menangkarkan dan melestarikan, siapa lagi ya kan. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk menangkarkan merak hijau, didasari dulu hobi, seneng. Kalau sudah seneng nanti jalaninya enak, menernakannya juga enak, apalagi nanti bisa berproduksi dan bisa syukur-syukur nanti bisa melepas liarkan merak. Nah, itu kepuasan tersendiri.